Informasi berikut dari kasus kriminal, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Kapolri Listio Sigit berikan atensi khusus untuk kasus ini. Inilah rekaman CCTV saat aksi dugaan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus. Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang berboncengan dengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.37 hari Kamis saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Kini, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 24%. Ini ancaman bukan cuma untuk Kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi. Atas peristiwa dugaan penyiraman air keras tersebut, Polri akan menangani secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Bahwa Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita langsung bergabung dengan Wenda Nura yang akan melaporkan mengenai situasi terkini arus mudik dari Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Wenda, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk di Terminal Bis Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur saat ini memang sudah terjadi lonjakan penumpang. Bahkan lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 lalu. Di mana pada hari Kamis di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah memberangkatkan lebih dari 2.800 penumpang yang berangkat menggunakan 404 bis antar kota antar provinsi. Lalu pada hari kemarin, pada hari Jumat juga ini sudah diberangkatkan sebanyak 300 bis, namun untuk hari ini per pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat tadi sudah ada lebih dari 800 penumpang yang diberangkatkan dengan menggunakan 112 bis antar kota antar provinsi. Dan untuk data terbarunya kami belum mendapatkan data terbaru lagi, jadi baru data terbaru pagi hari tadi. Dan juga untuk keberangkatannya sendiri, David, pada pagi hari ini untuk bis didominasi oleh bis yang akan berangkat ke Pulau Sumatera, sedangkan untuk siang hingga sore hari didominasi oleh bis yang akan berangkat ke Jawa Tengah. Nah, untuk saat ini juga untuk Anda pemirsa yang akan berangkat melalui moda transportasi apapun dan dari terminal atau stasiun manapun, diharapkan untuk selalu berhati-hati, terutama untuk anak ataupun barang bawaan Anda agar perjalanan mudik Anda aman, nyaman, serta selamat sampai tujuan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke studio, David. Ya, harus selalu waspada. Terima kasih Wenda Nura untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, sekali lagi pemirsa, siap-siap hadapi macet bagi Anda yang akan pulang ke kampung halaman. Keramaian pemudik mulai terjadi sejak pagi tadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Dan tidak hanya berangkat ke kota tujuan, sejumlah calon pemudik juga rela antre panjang demi mendapatkan tiket keberangkatan. Antrean panjang ratusan calon pemudik dengan tujuan kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan membeli tiket keberangkatan di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sebagian calon pemudik menunggu pembelian tiket bus hingga keluar pelataran ruang tunggu. Pemudik telah membawa barang bawaan, dus, tas, dan koper dan membawa putra-putri mereka untuk berlebaran di kampung halaman. Meski harga tiket sudah mengalami kenaikan, namun bukan alasan bagi calon pemudik. Udah sih, tiket 200 ribu. 200 ribu? Iya. Sebelumnya berapa? 160-an. 160-an. Itu
gimana Bu kalau naik itu? Kecewa Ya enggak sih, udah biasa. Sebanyak 1.400 calon pemudik sudah diberangkatkan melalui terminal bus Kalideres dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Antre panjang kendaraan juga dialami sopir truk dan pemotor di Ciwandan, Cilegon, Banten. Ratusan truk dan pemudik motor menunggu giliran untuk memasuki kapal penyeberangan. Antre truk mulai ramai bersama dengan semakin bertambahnya jumlah pemudik motor. Sebagian sopir bahkan telah antre sejak pukul 4 pagi. Selain itu, pengendara sepeda motor mulai antre di kantung parkir yang telah disediakan PT Pelindo. Seluas 6 hektar lahan telah disediakan Pelindo untuk parkir kendaraan. Terdapat 3 dermaga dan 12 kapal yang disediakan untuk mengangkut pemudik Lebaran tahun ini. Keramaian pemudik juga terjadi di jalur arteri Pantura Kota Cirebon. Jumlah kendaraan meningkat sejak pagi tadi. Meskipun belum terjadi kepadatan, petugas tetap melakukan pengamanan di sejumlah titik yang dinilai rawan macet. Sebagian besar pemudik memilih melakukan perjalanan pada malam hari agar terhindar dari kemacetan sekaligus lebih santai di perjalanan. Ya, jalur darat sudah, sekarang jalur udara. Ini antrian penumpang di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang telah terjadi sejak pagi tadi. Penumpang kebanyakan mudik ke Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Hari ini bandara melayani sebanyak 177.521 penumpang dan 1.171 penerbangan dengan kenaikan 30% dibanding hari biasa. Sementara pemudik berjuang menembus kemacetan, ratusan warga di Purbalingga berdesakan demi mendapatkan baju lebaran gratis. Tidak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan orang antre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka saling berdesakan demi mendapatkan baju lebaran untuk Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan bebas memilih satu setel baju lebaran yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga mendapatkan paket sembako serta sayuran gratis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Tumpukan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah disita Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang hasil rampasan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang rampasan negara dan juga denda perkara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang perjudian online sebanyak 530 miliar rupiah. Dan di belakang kami saat ini adalah tumpukan uang rampasan negara tersebut yang nominalnya dipecah menjadi 100 ribuan yang ditumpuk dengan sangat amat banyak. Kita bisa melihat bahwa tumpukan uang dengan total 530 miliar rupiah ini yang diserahkan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan uang-uang ini berasal dari terpidana yang bernama Owi Hengki Wiryo yang merupakan terpidana yang diamankan ataupun juga ditangkap oleh Barreskrim Polri pada Mei 2025 lalu. Diketahui bahwa terpidana Owi Hengki Wiryo ini mengelola sejumlah situs-situs judi online dan uang-uang ini adalah uang yang berasal dari situs-situs judi online tersebut. Terdapat sejumlah modus-modus TPPU yang dilakukan oleh terpidana Owi Hengki Wiryo, salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang ataupun juga perusahaan-perusahaan fiktif untuk mentransfer uang-uang yang berasal dari situs judi online menggunakan lebih dari 4.000 rekening dari 22 bank. Dan uang sebanyak 530 miliar rupiah ini kemudian diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam kas negara sebagai penerimaan bukan pajak. Tentunya dari pihak aparat ini menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari judi online yang dianggap merusak tatanan nasional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Setiawan, iNews melaporkan.